Halo Sobat Digital, selamat datang di Pahami dengan Teliti. Nah, di sini tempat kita ngobrol santai tapi ada isinya, kayak berdaging gitu ya. Betul. Kita nih temanya mengenai dunia digital. Ada gue Kinan dan Gue Fateh dan hari ini kita akan bahas topik yang super penting tapi sering disepelekan tentang cara bijak bersosial media dan menjelajahi internet. bener banget. Hari ini kita mau bahas tentang phishing. Tau gak sih phishing itu apa? Apa tuh? Phishing itu kayak apa ya? Kayak pencurian data Pencurian di data? sosial media Mm-mm. gitu kan. Itu biasanya data kita tuh diambil. Tapi gitu. kadang bukan cuma data. Apa Kadang gitu? dia juga menyasar ke kayak m-banking gitu. Jadi kayak nggak cuma data tapi uang kita tuh bisa diambil pencurian juga. gitu ya? Iya, dan itu biasanya begitu. lewat email, Hmm. WA, sama kadang tuh mereka juga kayak berpura-pura jadi instansi resmi kayak bank. Oh, nyamar gitu ya? Iya, Oh, bener seperti itu. banget. Nah, sebenarnya tujuannya tuh buat kita ngasih data pribadi kita, password, Mm-mm. bahkan kode OTP juga. Itu kan bahaya banget ya. Oh iya, bahaya banget sih itu. Makanya. Dan spesial banget di hari ini kita kedatangan narasumber yang akan berbagi kisah nyatanya sebagai korban phishing. Ceritanya bisa jadi pelajaran banget nih buat kita, biar semuanya kita tuh makin hati-hati. Langsung aja nih, ada narsum kita yang hebat dan ketipu 2 kali. Ada Hafid di sini. Halo Fateh sama Kinan. Terima kasih ya sudah Iya. dikasih ruang ya buat kita bercerita di sini. Bagaimana nih kabarnya nih, kesibukannya Mas Hafid nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kinan sama Fateh ini gimana Kita kabarnya? aman Minggu-minggu banget. UAS ya. Iya. Agak Ya. hektik dikit. Hektik Tapi ya? banget. aman. Ya kurang Aman, lebih ya. aman. Alhamdulillah. Boleh diceritain gak sih kayak kronologi awalnya bisa ketipu sampai Oh, 2 oke. kali itu gimana sampai 2 kali? Ya sebenarnya kalau misalnya dari penipuan yang pertama yaitu dua-duanya saya mengalami penipuan dari WhatsApp semuanya. Oh, dari WA. Dari WA. Oke. Jadi emang dari platform tersebut saya mengalami kejadian itu 2 kali. Yang pertama kejadian dari teman saya. Jadi ada satu orang yang ngechat pakai akunnya teman saya dan itu menggunakan profilnya itu teman saya sendiri. Tetapi sebenarnya itu bukan nomornya teman saya, cuman emang dari pihak hackernya yang sana itu sudah mengganti profilnya, kemudian kayak Penyamaran ya, bionya Mas, ya? sama semua, dan dari segi ketikan dia sudah apal gitu loh. Oh, Gitu. udah memerinci itu Iya, ya. Dan tiba-tiba pada saat itu dia yang pertama basa-basi dulu kayak tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah mau minjem duit sih. Lebih minjem duitnya itu kita suruh bayar ke pay letternya. Oh, pay Kayak letternya. gitu. Waktu itu Jadi- Mas Hafid ada rasa curiga gitu nggak? Apa kayak aman-aman aja? Awalnya saya ada curiga mas. Oh iya. Cuman pada akhirnya saya biarin dulu. Kemudian pada saat detik itu si Anya ini yang penipu ini tiba-tiba tidak jadi. Jadi pada hari pertamanya ini dia tidak jadi untuk meminjam karena katanya sih sudah aman. Oh, oke. Nah, kejadiannya ini di hari kedua. Pada saat dia WA bahwasanya minta tolong bayarin di Shopee-nya. Di bagian Shopee kayak kalau misalnya kita habis beli kan kayak ada kodenya kan. Ya, iya, Nah, kayak gitu. Kode visual referral code gitu gitu ya. ya. Kayak suruh bayarin Iya, iya. seperti Iya, itu. oke. Ya di situ kan kalau misalnya dari situ aku jarang ya dengar ada penipuan dari Shopee atau apa itu jarang. Dan aku yakin itu kayak temanku sendiri gitu loh, kayak oh ini temanku tiba-tiba Minta tolong aja minta gitu tolong ya. aja Kayak kan. gak ada rasa curiga ini kayaknya bukan dia Iya. gitu ya. Ya karena juga teman juga, ya udah jadi aku bayarin buat Shopee-nya itu. Nah di situ tiba-tiba kabarnya langsung luas banget di teman-temanku di SMA, langsung meluas langsung pada akhir itu langsung ditindaklanjutin sama pihak BK. Oh, kabar lu kalau itu phishing gitu. Iya, kalau itu phishing ternyata. Berarti setelah 2 kali di chat tuh baru ketahuan kalau Iya. sebenarnya itu phishing. Bener banget, karena itu posisinya juga pada saat COVID dan teman-teman dari aku sendiri pun juga jarang ketemu gitu loh. Ya sekali ketemu paling ya kita chat-chatan aja, via call aja gitu.
Ya kan gak ada yang tahu ya, dan Iya. kaget sih pada masa-masa itu. Gitu. Oke. Waktu itu kerugiannya tuh berapa sih? Sekitar 250.000. Aduh, lumayan Lumayan ya. banget itu. Kalau buat anak Lumayan. SMA kayak Mm-mm. duit segitu bisa buat Iya, aduh, jajan, bisa buat buat jajan. ngedate. Dah. Bisa buat sebat. Nah, Wah, bener dapat banget berapa tuh. bungkus Nggak itu? boleh ya. Dilarang merokok. Dalam rokok ya teman-teman ya. Bercanda. Nah, selain kerugian ekonomi nih, ada nggak sih kerugian lain yang kamu rasakan dari peristiwa itu? Lebih ke dalam mentalku aja sih, kayak agak takut aja kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mengatasnamakan temanku, dan itu kayak memanfaatkan lah atas nama temanku sendiri gitu. Berarti- Jadi lebih ke takut aja sih mengalami Trauma hal yang gitu ya? iya, trauma seperti itu. Oke. Dan bagian yang paling bikin Mas Hafid stres, panik itu apa sih Mas? Boleh diceritain mungkin? Pada saat aku tahu itu ternyata bukan temanku dan itu penipuan. Oke. Dan Iya. di situ kan pastinya yang mengalami itu kan temanku juga kan, yang pada di situ posisinya dirugikan. Nah, temanku tuh sangat tidak enak sama teman-temanku juga yang kena rugi gitu. Jadi emang dari pihak temanku tuh mau mengganti rugi, tapi ya sama-sama musibah ya, nggak ada yang Iya tahu. sih. Ya udah, kita ikhlaskan aja Ikhlaskan untuk aja. semua, jadi menjadi pelajaran sih Pelajaran ya, teman-teman emang. gitu. Tapi kan aku denger nggak cuma sekali ya. Ya. Yang kedua kali ini juga di WA. Kalau yang kedua kali ini ceritanya seperti apa sih? Nah, kalau yang kedua ini alhamdulillah sih tidak yang merugikan, kayak tidak ada yang mengurangi duit sama sekali. Oke. Cuman lebih kayak dia itu mengirim satu file. Dia tuh pengen menghack buat HP sih, kurang lebihnya sih. Kayak dia tuh mau hack data-data di HP dan m-banking sebenarnya. Yang aku lihat ya. Oke. Kemudian kalau yang kejadian kedua ini baru aja di tahun ini 2025 di bulan Januari.